Ya, saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial untuk mengerjakan tugas visualisasi untuk mata kuliah visualisasi informasi. Untuk tugas ini saya menggunakan Jupyter Notebook dan mengambil data dari kaggle.com. Untuk membuat notebook baru yang kita akan gunakan untuk melakukan visualisasi, kita dapat menekan New pada kanan atas Jupyter Notebook, kemudian memilih Python 3. Notebook baru akan dibuat ini menggunakan Python 3 dan file akan di save dalam format IPYNB. Untuk penjelasan saya akan menggunakan notebook yang sudah saya kerjakan dan saya akan menjelaskan step by step bagaimana cara mengerjakan tugas ini. Pertama-tama kita harus mengimport library-library yang kita akan gunakan untuk melakukan visualisasi dan mengolah data. NumPy digunakan untuk mengambil rumus-rumus linear algebra, Pandas yang digunakan, library yang digunakan untuk melakukan proses sorting, filter, mengambil data dari CSV atau dataset yang kita punya, missing NO atau missing number digunakan untuk mengetahui apakah ada null pada dataset yang kita miliki, dan dapat juga melakukan drop data yang memiliki null. Untuk visualisasi ada beberapa library yang digunakan seperti Seaborn, Plotly, dan Matplotlib. Library-library ini digunakan untuk melakukan plotting pada graf dan kemudian juga membuat grafnya itu sendiri. Kemudian pertama kita membuat sebuah variabel df. Df ini kemudian kita isi dengan read CSV dari vgcells.csv. vgcells.csv ini atau videogamecells.csv ini adalah data set yang kita gunakan yang di-download dari kaggle.com. Nah, PD adalah library pandas yang kita singkat pd.readcsv. Jadi dia membaca CSV ini kemudian mereturnkan dataset, di mana jika kita melakukan display akan menunjukkan tabel dari dataset yang ada di df ini, yang sudah diambil dari CSV-nya, file CSV-nya. Nah, print juga dapat digunakan, namun nanti hasilnya akan tidak dalam bentuk tabel dan tidak memiliki border dan lebih ke arah teks. Kemudian df.info ini digunakan untuk pertama melihat kolom-kolom apa saja yang ada pada dataset ini, melihat total entries-nya, kemudian melihat data yang non-null pada dataset. Jadi ada dataset yang seperti year ini dia lebih kecil dibandingkan yang non-null, lebih kecil dibandingkan yang lain, sehingga menandakan bahwa ada data yang null pada sini. Termasuk juga di yang publisher. Di type ini menunjukkan objek atau bagaimana, dalam bentuk apa kolom-kolom ini disimpan, data-data pada kolom ini disimpan, seperti rank ini disimpan dalam integer,
name objek dalam bentuk objek, platform juga, sedangkan year dalam bentuk float, objek enak sales, EU sales. Nah, untuk penjelasan datasetnya yaitu ini adalah data dari penjualan 11.000 macam game dari berbagai platform dari tahun 1980 hingga 2016 dengan genre macam-macam dan publisher berbeda-beda. Dalam data ini juga terdapat jumlah sales dalam jutaan atau millions, dan tidak hanya global sale atau total penjualan di seluruh dunia, tapi juga dari spesifik dari beberapa region seperti Amerika Utara, Eropa, Jepang, dan beberapa region lain. Print dapat digunakan ini hanya untuk menambah border saja agar lebih gampang dibaca. Kemudian df.head ini, display df.head ini akan menunjukkan 5 data pertama yang ada di atas, sedangkan df.tail ini akan menunjukkan data yang 5 dari bawah. Kalau di sini saya menggunakan print sehingga ini hasilnya. Berbeda dengan display, dia tidak memiliki border tabel. Kemudian saya menggunakan missing no yang saya singkat menjadi MSNO .bar df. Kemudian saya plot untuk ditunjukkan. Ini akan menciptakan count number atau jumlah data pada masing-masing kolom dan menunjukkan apakah ada data yang kurang seperti yang di df info tapi namun dalam bentuk bar. df.isTool juga bisa dipakai .sum, jangan lupa untuk menambahkan semuanya total sumnya untuk mengetahui berapa jumlah null pada sebuah kolom. Seperti yang dilihat, yang year memiliki 271 dengan publisher memiliki 58 null. Sedangkan data-data lain tidak memiliki null. Untuk menghilangkan null ini, kita dapat melakukan df. Kita isi lagi dengan data df ini, dataset df ini yang kita drop null. Ini dari MSNO. Ini dari library yang di atas, sehingga dia akan mendrop data-data yang null. Nah, untuk ini df.year artinya kita mengambil hanya kolom year, sehingga perubahan yang dilakukan menggunakan sama dengan ini akan hanya mengubah year saja. Pada fungsi ini, pada line ini, kita akan mengubah atau memasukkan df.year artinya kolom year yang kita ubah menjadi s-type int. Itu untuk memudahkan penghitungan yang selanjutnya di bawahnya. Dan df.toCSV adalah fungsi untuk menyimpan atau membuat file CSV baru dengan nama yang kita